Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Bread of Life. Sungguh kita melihat kebaikan Tuhan memberikan rahmat-Nya yang baru bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, memelihara, menuntun jalan kehidupan kami hari demi hari. Pagi hari ini, setiap kami Sobat Messenger, Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama-sama di dalam Bread of Life, Tuhan Engkau memberkati kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan dalam keseharian kami, menjadi tuntunan, menjadi panduan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus yang kelima, pasal kelima, ayat ke-8 hingga ke-14. Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Yang berbahagia, setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi seperti bintang. Menjadi seperti bintang. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, sebagian orang berkata bahwa hidup ini seperti cahaya lilin yang berpendar. Jikalau lilin itu habis, maka api itu akan menjadi padam. Cahaya itu menjadi sirna. Mereka percaya bahwa dalam kehidupan umat manusia, ketika kita mengalami kematian, itulah akhir dari segalanya, seolah-olah atau kita ini tidak pernah ada lagi. Semua selesai, semua habis, dan apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Jemaat kasih Tuhan, setiap kita orang-orang Kristen, orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki satu jaminan kehidupan kekal. Kita mengalami kematian dalam dunia ini, ya, tetapi di dalam kematian, di balik kematian, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Karena itu, setiap kita
murid-murid Kristus dikatakan dahulu kamu hidup dalam kegelapan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita kemudian dibawa kepada terang yang ajaib. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa setiap kita yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosanya sudah ditebus, kita punya kehidupan yang kekal, kita disebut anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, maka dalam kehidupan kita setiap hari dikatakan di sana harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan setiap jerih payah kita tidaklah sia-sia. Karena akan kita bawa di akhir kehidupan kita dalam kerajaan surga. Tuhan melihat, Tuhan akan memberikan ganjaran, upah atas segala perbuatan baik yang kita lakukan. Maka Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa jerih payahmu di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah dikalahkan Yesus Kristus. Dan karena itu kita punya keberanian, kita punya kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang akan menyertai kita ketika kita masuk dalam takhta pengadilan Tuhan. Jadi ketika kita mati sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita tidak seperti lilin yang berpendar. Ketika lilin, saya bawa lilin, Bapak Ibu, Saudara, ketika lilin ini habis, ya habis. Seperti tidak ada lagi. Musnah. Maka Paulus mengatakan kepada kita untuk menjadi terang, bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Ya, kita dipanggil untuk menjadi seperti bintang di langit yang bercahaya dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil, yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, Numensen dilahirkan di sebuah pulau di wilayah Denmark. Sejak kecil, Numensen hidup di dalam keluarga yang berkekurangan. Sehingga ketika dia usia 7-8 tahun, dia memilih untuk bekerja, menggembalakan ternak dari tetangga, mencari kayu bakar untuk dijual, dan itulah yang dilakukan oleh Numensen. Hidup di dalam keterbatasan kekurangan. Masa-masa remaja, sebagian dihabiskan di dalam panti asuhan. Hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kekurangan. Tetapi Numensen selalu melihat bahwa di dalam segala keterbatasan yang dialaminya, dia percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan anugerahnya kepada Numensen. Bukan saja keselamatan kehidupan yang kekal, tetapi juga pertolongan kepada Numensen untuk melakukan perbuatan yang baik. Usia 19 tahun, Numensen terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Dan yang luar biasa,
menjadi pemberita Injil di Pulau Sumatera pada tahun 1850-an. Usia 21 tahun, Nommensen dinobatkan sebagai pendeta dan diutus untuk kemudian memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di Sumatera. Nommensen menempuh waktu selama 142 hari dengan menumpang kapal dari Jerman sampai ke Padang, Sumatera Barat. Bukan hal yang mudah pada masa itu. Pertengahan tahun 1850-an. Tentu kapal bukan kapal yang megah, mewah, dan hebat. Karena setelah kemudian Nommensen turun dari kapal di Padang, kapal itu melanjutkan perjalanan sampai ke Papua. Tetapi sampai di pulau atau sampai di Laut Banda, kapal ini karam dan tenggelam. Sungguh kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memelihara, menjaga kehidupan Nommensen. Kemudian Nommensen dari Padang dihantar untuk masuk ke tanah Batak. Dan di sanalah Nommensen kemudian mulai memberitakan Injil Kristus melalui pendidikan sekolah yang didirikan, melalui pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada 1 tahun ada wabah kolera yang melanda tanah Batak. Dan disebutkan di sana, diceritakan dalam sebuah sejarah buku tentang Nommensen, bahwa anak-anak yang meninggal itu jauh lebih banyak daripada anak yang hidup di dalam keluarga. Jadi kita melihat betapa hebat wabah kolera pada saat itu yang menyerang anak-anak, sehingga menyebabkan sebagian besar anak-anak di tanah Batak itu meninggal. Dan Nommensen selalu melayani setiap mereka yang datang ke tempat Nommensen. Nommensen mendirikan sebuah desa Kristen dan di sana disediakan fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan ketika wabah kolera itu datang menyerang banyak orang, kemudian membawa anaknya ke desa Kristen di mana Nommensen ini melayani. Semua diterima, semua dilayani, semua dirawat di tengah rasa lelah, di tengah rasa capek yang luar biasa. Tetapi Nommensen selalu memberi diri untuk melayani yang terbaik. Karena itu banyak orang kemudian percaya kepada Yesus Kristus karena pemberitaan Injil, karena pelayanan dari Nommensen. Bahkan Nommensen disebut sebagai orang yang sangat berjasa di dalam penginjilan kepada orang-orang Batak, kepada orang-orang yang hidup di tanah Batak pada saat itu. Sampai sekarang sangat dihormati karena semua perbuatan-perbuatan terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu selalu dilakukan hari demi hari dalam kehidupan Nommensen. Meski terbatas, tapi sungguh Nommensen percaya jerih payahnya di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Itulah yang menjadi harapan kita, orang-orang percaya,
menjadi seperti bintang, tidak pernah pudar cahaya kita. Sampai sekarang ada Universitas New Mansion, ada peninggalan-peninggalan, jasa-jasa dari New Mansion ketika dia memberitakan Injil di tanah Batak, ketika dia melayankan kasih di tanah Batak. Demikian juga setiap kita. Karena Yesus hidup, maka kita pun dalam kehidupan hari demi hari dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil, yang benar, yang dapat membawa orang kepada Yesus Kristus, terang yang ajaib itu. Dan kita percaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan ketika kita meninggal kelak, segala jerih lelah kita menyertai kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Dan Tuhan melihat segala perbuatan baik kita menerima ganjaran. Bukan saja sukacita hidup yang kekal, tapi ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, sebagai anak-anak terang, mari dalam kehidupan kita setiap hari melakukan perbuatan, tindakan terang untuk menjadi seperti bintang yang bersinar selama-lamanya. Tidak pernah pudar, tidak pernah padam semangat kita dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kami sudah dibawa dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kami disebut anak-anak terang, sehingga setiap perbuatan tindakan kami membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang memperkenankan hati Tuhan bagi sesama kami. Tuhan ampuni apabila dalam hidup kami acap kali kami tidak peduli, kami mengabaikan situasi di sekitar kami atau orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Hari ini kami boleh diingatkan kembali segala perbuatan baik kami, jerih payah kami dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan kasih tidak pernah sia-sia. Karena Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, Yesus hidup, demikian juga kita hidup. Kami punya hidup yang kekal. Kami punya Roh Kudus yang terus mengajar kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Berkati kami semua ya Tuhan, kami mau bercahaya seperti bintang-bintang di langit yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah padam, yang selalu bersinar setiap hari. Berkati setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, lindungi, jagai, ada semangat, hikmat, serta sukacita dalam kehidupan kami. Tantangan yang kami hadapi, ada pertolongan dari Tuhan untuk kami dapat melaluinya. Sembuhkan kami yang sakit, yang lemah tubuh, melalui zaman kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bagi kami yang harus melangkah dengan berat dalam kehidupan ini, Tuhan yang tuntun langkah kami bersama-sama untuk melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang menjalani pembelajaran baik secara online, terlebih tatap muka, lindungi, jagai, sehingga dapat
berjalan dengan baik setiap pembelajaran yang dilaksanakan, dibebaskan khususnya dari penyebaran virus COVID-19, dan anak-anak kami dapat belajar dengan tenang, dengan damai, meski ada rasa khawatir dan takut bagi kami orang tua, tapi sungguh Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dimanapun kami tinggal. Tuhan Yesus, Engkau berkati pemerintah dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan tindakan-tindakan proyek pembangunan yang dilaksanakan. Semua itu dapat mendatangkan kesejahteraan di tengah bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami begitu beragam, tapi sungguh Tuhan Yesus lindungi kami, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari usaha-usaha jahat dari sekelompok orang yang ingin menghancurkan negara kami, yang ingin mengambil keuntungan bagi sekelompok ataupun pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan patahkan, hancurkan, dan kami masyarakat boleh bersama-sama membangun Indonesia yang tangguh, yang damai, yang sejahtera. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, hidup sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibawa dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita adalah anak-anak terang, di mana keberadaan kita, dalam tindakan kita, perbuatan, sikap tutur kita, selalu bercahaya, menjadi seperti bintang-bintang di langit yang tidak pernah pudar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.